belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mohon bimbingan Allah Kudus baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, supaya ditambahkan hikmat dan kekuatan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih buat Gusti Pangeran Yesus nomor 1. Nomor 2, terima kasih buat Pak Yai Iswanto. Kita mendengar Kiai jadi aneh ya. Padahal kalau zaman dulu orang Kristen yang namanya Kiai Sadrak itu orang Kristen. Paham ya? Jadi tidak usah kaget kalau saya manggil beliau ini Kiai Iswanto. Ya, semua pada sehat ya? Amin. Serius loh, sehat semua lagi. Amin. Kok bengong ya kayak enak men. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau berbicara satu topik mengenai iman dan perbuatan baik. Pertanyaannya sederhana. Ketika kita ngomong Allah itu baik, baik itu bisa diterjemahkan seperti apa coba? Kalau ngomong Allah itu kasih, kita punya iman, buktinya apa coba? Ada yang bisa kasih contoh? Nika, Yogi cinta sama kamu enggak? Loh, ini serius, cinta. Buktinya apa? Banyak itu apa? Wes, bisa bingung sih. Bu, dengan apa itu ayu. Semua nih Gus. Bu Kasti, Pak Mian cinta enggak sama Bu Kasti? Cinta. Buktinya apa? Sayang. Sayang kan? Itu kan abstrak semua. Dikasih apa? Dikasih uang. Nah, kalau saya kasih Bu Kasti uang, sayang kan? Nah, kan ini nggak terus gitu. Edukasi. Sekolah gak dulu sih perasaan. Coba minum susu supaya agak tumbuh sedikit. Buktinya kasih apa? Buktinya iman apa? Buktinya baik apa? Saya tahu satu hal. Bu Kasti ini sama Pak Mian. Pak Mian itu mencintai dan mengasihi karena dikawin. Betul? Saya tahu seperti itu buktinya salah satu. Belum rencana mau menikahi, mikir nggak ada. Oh, punya rencana sudah. Oh, puji Tuhan. Itu mengasihi. Ada buktinya. Berapa banyak orang Kristen yang tahu Allah itu baik, Allah itu kasih, buktinya apa? Sederhana kok. Kita tidak mau urut-urut. Ya, kita tidak mau urut-urut. Allah itu baik, ya. Semua masih sepakat. Saya tidak mau khotbah seperti Pak Yai Iswanto yang ngomong Allah itu jahat. Hari ini saya tidak khotbah itu. Ya, saya tahu beliaunya ini khotbahnya Allah itu jahat. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau melihat ini ciptaan Allah, alam semesta. Dari sini kita tahu Allah itu ada. Coba kalau Allah tidak menciptakan alam semesta, kita kira-kira tahu tidak Allah itu ada? Nah kan itu pertanyaannya sedikit bolak-balik. Ya, persoalannya Pemasmur jelas ngomong, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, ini berbicara ada satu tindakan yang pada akhirnya kita bisa ngomong Allah itu baik, Allah itu ada. Sederhana ya, gampang sebetulnya. Makanya pelan-pelan ini berbicara alam semesta. Apalagi
Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 16. Yang tidak kelihatan buka Alkitabnya. Matius itu dekatnya sama Yohanes. Dekat tetanggaan, ya. Matius pasal 5 ayat 16. Yang bisa melihat kita baca sama-sama. Pak Senin sudah ketemu? Sudah. Pak Selasa sudah ketemu? Besok sebelah Senin kan Selasa terus sini. Senin terus Aris, karena angel gitu. Sudah ketemu, kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. terang bercahaya. Kalau kita sekarang berbicara terang, ada sumbernya yang jelas. Oke? Terang di sini ada sumbernya, lilin. Makanya sebelumnya Yesus ngomong, ya, kota di atas gunung tidak akan tertutup atau tidak akan gelap kalau ada cahaya. Nah, persoalannya cahaya ini kan tidak bisa dipegang. Ya, cahaya ini tidak bisa dipegang. Jadi Yesus ngomong apa? Yesus ini yang ngomong Yesus. Ya, Yesus ngomong supaya mereka melihat, ya, ada terang, ada melihat. Perhatikan ya, terang ini dilihat. Nah, ini dilihat. Apanya manusia dilihat? Perbuatanmu yang baik. Dampaknya apa? Bapamu yang di surga dimuliakan. Nah, persoalan yang utama dari orang-orang Kristen hari ini tidak pernah diajarkan untuk berbuat baik. Cuma diajari percaya Yesus tok. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, urusan percaya Yesus itu sekali seumur hidup. Perhatikan baik-baik, sekali seumur hidup. Cukup, nggak perlu setiap ibadah terus nangis, aku mau percaya Yesus. Minggu depan ibadah, aku mau percaya Yesus. Minggu depan ibadah, aku mau percaya. Ini bisa cukup, gitu. Nggak perlu 2-3 kali. Ya, yang kemarin dibaptis, mau dibaptis lagi enggak? Enggak loh ya, sekali enggak loh. Betul, Pak Yai mau dibaptis 2 kali boleh? Enggak boleh. Cukup sekali percaya Yesus. Masalahnya, kita diajari untuk percaya bahwa kita akan ditolong Yesus terus-menerus dalam kehidupan kita. Makanya banyak lagu pujian, Tuhan baik, Tuhan tolong aku. Lalu terus kita ngapain? Kita ngapain? Kapan kita mau berbuat baik sama orang? Kapan kita mau berbuat baik sama orang? Kenapa saya menekankan orang-orang Kristen harus berbuat baik hari ini? Ini ceritanya panjang, kita nanti sampai pada akhirnya kita akan lihat. Ya karena ini jarang digaungkan. Coba kalau ke gereja-gereja besar, saya bersyukur di sini ada Pak Yai Suwanto, dia konsisten mengajarkan kebenaran. Ya, kalau coba di gereja-gereja besar, kok diberkati Tuhan, ojo khawatir, uripmu, ora bakal sengsara, ora bakal cilaka, diberkati Tuhan. Halo, kapan berbuat baikmu? Orang melihat engkau berbuat baik, Bapamu di surga dipermuliakan. Orang Kristen tidak pernah lihat perbuatan baiknya, makanya Bapaknya tidak bisa dipermuliakan di surga. Berapa banyak di sini yang berbuat baik menjadi gaya hidup? Ojo malah sing kerja, utang sing gak kerja, dunia kuali. Ojo neng duit bayaran dicekel rapat, hilang nek dulu bagianmu. Belajar berbagi, berbuat baik. Ini yang betul-betul mulai awal tahun ini Tuhan ini letakkan ini soal perbuatan baik terus di kepala saya. Ini saya lihat ini benar. Orang kalau di gereja kok dipulihkan Tuhan, kok akan seperti Raja Wali naik terus nggak turun-turun. Dan apa mau dunia? Nggak kesel kamu nggak terus. Akhirnya kita seperti Tuhan. Tuhan seperti pembantu kita.
Kuali wong Kristen iki saiki uripe. Saya ajak semua jemaat PKS berlomba-lomba berbuat baik. Serius ini. Kenapa? Banyak sekali masalahnya. Coba lihat, kita baca sama-sama di Yakobus ini. 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai, padahal dia tidak mempunyai kekuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini yang terjadi orang Kristen sekarang. Aku beriman kepada Yesus, Yesus tolong aku. Aku diberkati, aku dipulihkan. Tapi kapan berbuat baikmu? Kapan? Makanya seorang Yakobus ini melihat iman kita dari sisi praktisnya. Nek, paham ya? Melihat iman itu dari sisi praktisnya. Aku mencintai Miguel, tapi tak gantung terus. Terus pacaran 10 tahun gak kawin-kawin. Kira-kira nih, kok cek ngenteni aku kan? Tidak ada aksinya, tidak ada tindakannya, tidak ada perbuatannya. Ngomong cinta terus berketemu, aku cinta padamu, aku ketemu 10 tahun aku cinta padamu, gak dikawin-kawin. Iwas nganggur tuh wong. Ini jadi masalah, ya. Tapi jangan kesusu ngomong cinta juga. Jangan kesusu jaluk dikawin, gitu loh ya maksudku, ya. Biar proses gitu. Ojo mau ketemu aku cinta pun tak kawin susu. Oh jangan. Nanti malah jadi masalah. Gitu. Ya kenal dulu bapaknya seperti apa Kiai Iswanto ini gitu. Ya supaya nanti tahu. Oh Pak yang tidak senang yang orang tipe-tipe ini, tidak apa. Orang gondrong nggak senang, kamu gundul aja. Gitu. Ya. Bapak Ibu tahu ini cerita apa? Coba kacamatanya dipakai dulu. Yuk kacamatanya dipakai. Oh sudah lagi. Ini cerita apa? Abraham. Ada lagunya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah ini anak satu-satunya Ishak disuruh dibunuh dan dipersembahkan kepada Tuhan. Asli ini di gunung mana? Pernah baca Alkitab ya soal Abraham? Ini di gunung mana? Gunung Semeru. Oh Sinai. Gunung Semeru. Mau asli. Mak bener Mak? Gunung lupa enggak ada. Mas Aris di mana ini? Sinai. Tapi kok setuju sing salah? Iya. Gunung Moria, wes tak suka-sukamu, bocornya kejadian pokoknya. Nah ini Gunung Moria, ya. Jadi perjalanan 3 hari jauhnya dari rumahnya Abraham, gitu. Ya, jangan Gunung Semeru ya Mas ya. Jadi apa yang dilakukan Abraham saat itu, perhatikan baik-baik. Tuhan ngomong sama Abraham. Anakmu ini corong Jawa mulu ngomong ya. Anakmu jaen nang gunung persembahan nang aku. Apa yang dijawab oleh Abraham? Sendiko dawuh Gusti. Berangkat. Anaknya takut, Pak, sampai nggak keliru dah. Budal kok gak wedus. Loh, Tuhan sediakan. Ditakoki bujangnya, Pak, sama mboten keliru. Kok bisa mboten dibetot? Oh, Tuhan sediakan. Ini Abraham. Bawa kayu bakar, bayang loh ya. Orang dulu korban bakaran itu binatang, paham ya? Terus ini mau mengorbankan sesuatu, bawa kayu bakar, pedusnya gak digowo, ditinggalkan kandang. Masuk akal enggak? Enggak. Dan apa yang dilakukan Abraham? Ini. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau. Untuk apa? Nyembelih Ishak. Imannya Abraham. Imannya Abraham ke Allah dibuktikan dengan hal seperti ini.
Seandainya Abraham hanya nggih Gusti, gak budal-budal, imannya tidak diperhitungkan. Tapi karena ada tindakan, maka imannya diperhitungkan. Dari mana kita tahu? Ada catatannya ini, Ibrani. Ya, karena iman, maka siapa? Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu. Maksudnya gini, Allah ini wis janji sama Abraham. Abraham, keturunan Ishak itu nanti akan jadi bangsa besar. Tapi berikutnya Ishak suruh korbankan. Coba kalau Pak Yai Iswanto terus ngomongin persis Gusti Allah ini, gak bingung jemaah? Ayo ngomong. Dua anak mau siji, kontang nganting, dikongkon korban, tapi sementara di sisi lain ngomong, iki anakmu bakal jadi bangsa besar. Itu iman. Makanya Ibrani mencatat rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan apa? Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kenapa? Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang walaupun dari kematian. Ini kunci. Iman Abraham diperhitungkan oleh Allah bukan karena dia ngomong sendiko dawuh Gusti, tapi ada tindakan nyata yang dilakukan Abraham. Ada perbuatan yang dilakukan. Perhatikan contoh berikutnya dari Perjanjian Baru mengenai seorang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh apa? Hidup yang kekal." Masalahnya orang muda ini orang Yahudi, dan dia tahu pasti hukum Taurat itu menyelamatkan. Perhatikan baik-baik. Hukum Taurat itu menyelamatkan. Tapi pemuda ini berpikir out of the box. Makanya dia sempat bertanya kepada Yesus mengenai perbuatan baik apa yang harus dilakukan. Kenapa? Pemuda ini nanya seperti itu. Karena kalau hukum, perhatikan baik-baik. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, misalnya. Jangan ada padamu, jangan sujud menyembah kepadanya. Hormat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Semua itu perhatikan baik-baik. Di dalam konteks hubungan dengan sesama ini larangan sifatnya. Tapi di dalam hubungan dengan Tuhan ada tindakan yang dilarang. Yang disuruh cuma dua. Ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan hormatilah orang. Makanya pemuda ini memahami dari sisi keseluruhan. Makanya dia nanyanya perbuatan baik apa yang harus kulakukan. Kenapa dia ngomong gitu? Karena seluruh hukum Taurat ini sudah dilakukan oleh pemuda ini. Makanya Yesus ngomong gini, jikalau engkau hendak sempurna, ada tindakan apa yang harus dilakukan? Pergi, jual, berikanlah. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen sekarang. Ya, Mas Eko jangan jual rumahnya, jangan. Maksud saya bukan jual rumah, bukan. Ya, tapi ada tindakan nyata yang bisa dirasakan oleh orang lain. Oke? Ini yang penting. Jangan fokus ke diri sendiri. Aku oleh apa? Aku dibayar piro? Aku nek melayani mbok bayari piro Pak Yai? Nek gak mau bayari, aku soalnya gak tekor ini sepurane sing akeh. Soalnya aku butuh duit. Nah, mbok pikir bensin kena cuma diangkat tangan kok berdoa dalam nama Yesus terus kan kayak gini.
omong kosong. Nah, ini banyak kali orang berpikir ke dirinya sendiri tanpa melihat orang lain. Sama orang Kristen hari ini, fokusnya ke diri sendiri. Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku, Tuhan lindungi aku. Semua aku. Tidak pernah berpikir, oh Pak Yai gak duit sama pakaian. Tahu mikir ngono, belas. Nek gak duit sambat, Pak Yai iki terus aku piye, aku dosa apa mbek Gusti Yesus iki. Tolong emang ngono ndonga ben aku diberkati. Pak Yai iki soal ngene-ngene. Kabeh sowambe. Nek nang ratakan pasal 3 itu. Kenapa orang hidup mengeluh? Mengeluh akan dosamu. Nek kon dosa mengeluh, Gusti aku kok sik dosa ya. Mengeluh gak apa-apa. Ojo sambat gak duwe-duwe. Gak pantes. Cuma BKS yang hobi sambat gak duwe-duwe angkat tangan. Isin ya, mesti isin toh. Nah, isin. Isin mesti. Aku angkat tangan ngene tok. Cuma ngene dodok ngene-ngene tok motor. Itu apa-apa. Nek ana kode aku ya paham kok. Ya, wong isin memang. Nah, apa perbuatan baik ketika dilakukan di jalan Yesus? Tak takok isik, aku bawa hadiah. Wong sing percaya Yesus mengko bakale lunga nang swarga. Setuju? Pertanyaannya, wong sing berdosa lunga nang ndi? Wong sing dosa lunga nang ndi? Angkat tangan. Tak ya biasa itu buat. Masa ada dibaca? Serius tak ya dia, Bu. Aku bawa semua jok, gak tak kabari. Ada berarti tadi ini. Ada yang tahu? Wong sing percaya Yesus lunga menyang swarga. Wong sing berdosa lunga menyang ndi? Surga. Angkat tangan sih, bener. Aku serius itu. Salah. Terpaksa gak sih kok ngomong. Jadi serius mau tak aku tak dulu itu. Gak bujui kan buat dia. Paham? Wong sing percaya Yesus lunga nang ndi? Swarga. Wong sing berdosa lunga nang ndi? Nang gereja. Wis mulai paham? Wis paham lagi? Lunga nang ndi wong dosa? Nang gereja. Tujuannya ben apa? Ben gak dosa terus. Panen kok mesame seneng napa panen? Ngomong ini gak dosa sampe. Oh dosa ora ngakak nang gereja bener. Panen. Neng mulai paham, Neng? Pak Selasa mulai paham? Ya? Orang berdosa pergi kemana? Ke gereja. Mek jangan senyum-senyum. Kamu nggak merasa berdosa kan? Tadi Mike-mu. Nah, karena nggak tahu ngomong Mike-mu. Kenapa kamu tadi tiba-tiba mati? Karena kamu cerita nenekmu yang sudah mati. Makanya tiba-tiba Mike-mu mati gitu. Mike mulai paham ya? Wong berdosa lu orang di nang gereja. Mulai paham. Iki anaknya hari ya, seneng mulai paham wis. Nang gereja ya, orang berdosa itu ke gereja. Duduk nang kafe, ya. Nang kafe itu wong sing krasa gak dosa, gitu maksudku. Nek wong sing ngrumangsani duwe dosa akeh, cepet ndang nang gereja. Kepengin dipulihno dosane dan berbuat baik ke sesama. Ojo mikiri sing liyane. Mikir aku iso berbuat baik sapa dina iki. Sapa sing iso tak gawe perbuatan baikku. Sapa sing iso jadi sasaran perbuatan baikku. Kenapa? Nah, ini jawabannya. 1 Korintus ini pernah saya khotbahkan di Renataru, ya. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini
Dasar ini siapa? Yesus. Dengan emas, perak, batu permata, kayu, sekali kelak pekerjaan ini juga bisa diterjemahkan perbuatan. Ya, masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan atau perbuatan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan atau perbuatan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari neraka. Jadi gini, jenengan karo kula selamat, tapi gosong mangguni. Oke? Karena kita percaya Yesus sekali cukup. Ingat, yang jadi masalah perbuatan baik bagaimana dan apa. Nek kon berbuat baik sek arep-arep balesan, ojo mikir itu perbuatan baik yang dari emas. Saya mau jujur ya. Jadi sementara ini Yongki kalau berbuat baik sama Nike karena kepingin ngerabi, nah itu bukan dari perbuatan emas. Ya, tapi nggak apa-apa gitu loh. Ya itu lagi mari ya terus berbuat sama orang lain juga dulu. Ya, karena punya tujuan. Ini tujuannya untuk pribadi. Ini bedanya. Kalau perbuatan baikmu untuk memuliakan Allah itu beda. Asli sudah mulai jelas nak. Sudah jelas. Potong rambutnya bagus sekali hari ini. Ya. Jadi ini penting sekali ya. Kalau kita sudah sampai di tempat ini kuburan di Kacangan, ini rencananya dibangun seperti ini. Pak Yai, kuburan Kacangan boleh dibangun kasusnya itu. Soal Pak Yai. Nah, seperti ini ya, ini rencananya kuburan Kacangan, ya. Saya cuma ngomong aja gitu. Jangan cerita sama yang lain, ya. Nanti salah paham. Nah, itu bahaya. Wahyu 14 yang ini bocornya kelihatan baca nih bentarnya. Dan aku mendengar suara dari mereka berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari lelah mereka karena segala ini karena laptopnya sing salah ya. Itu janjiannya BPAIS ternyata salah karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. Jadi apa yang mau disampaikan Pak Yohanes di dalam konteks wahyu ini? Ini kalau kita suatu saat mati, makanya Pak Yohanes yang nulis wahyu ini ngomong sejak sekarang ini. Kapan sekarangnya ini? Nah ini pertanyaannya, kapan sekarangnya ini? Ya sejak orang itu, sejak dulu sampai sekarang. Sekarang ya sekarang. Persoalannya di dalam Tuhan matinya. Jadi kalau orang yang dulu mati di dalam Tuhan dan sekarang mati di dalam Tuhan sama posisinya. Paham ya? Sama, oke? Dan ini ketika engkau dan saya nanti di sini, ayo, Mike, baca Mike, yang keras Mike. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mulai jelas. Kenapa saya mau perbuatan baik? Itu jadi baju yang nanti di surga. Kalau engkau di surga enggak ngeklambi, sing genah ngisi-ngisi. Contoh. Ya ini kiswatan ini kan wis nate mantu, betul? Coba ndisik pas mantu bukas daster sing suwek ketok keleke nang ngene acara kawinane Pak Ismantu. Pantes apa mboten? Ya itu wong Kristen dunia ini gak pantes kabeh mlebu swarga kan ndak ada perbuatan baik.
Pak Yai ini mantu, teko dasteran, suwe-suwe ngene kayak terus gak jelas kabeh. Wantes, ora. Nah itu engkau dan saya di surga ketika engkau tidak bisa berbuat baik, engkau dan saya seperti gambaran itu. Kenapa? Alkitab yang ngomong, bukan saya. Alkitab yang ngomong. Nah, sebagai jemaat, perhatikan baik-baik. Sebagai seorang jemaat yang baik, iya perbuatan baik yang paling gampang. Coba, yang gereja piye? Berbuat baik yang gampang piye kira-kira? Ada yang punya usul? Bukan sih piye? Kira-kira. Hah? Salaman, yo, terima kasih. Benar itu. Apa mana? Oh iya benar itu. Benar itu berbuat baik, iya. Apa mana? Ada yang lain? Aswil apa Aswil? Ya, terima kasih. Sudah dilakukan Aswil. Betul sekali, membersihkan gereja. Apa lagi? Pak Aris, apa Pak Aris? Jemput semangat. Jemput semangat. Ya, betul. Win, apa Win? Apa? Jadi besok ngomong saya sedikit. Panggil apa Pak Yai? Sakit kan? Oh gak tujuh. Besok ngomong lagi loro iki ngono lho. Salah satu perbuatan baikmu kasih persembahan itu. Oke, kenapa? Karena persembahanmu itu untuk orang-orang lain juga. Berapa banyak orang yang terima duit akeh, duit gede, langsung itu akeh. Tak terima Tuhan, wah emang gendeng apa Tuhan? Oh, ini. Serius, hati-hati, sakmu bolong nanti, kececeran duitmu. Serius ini. Berapa banyak orang yang taat perpuluhan? Berapa banyak? Yang bekerja angkat tangan. Siji loro telu empat itu 8 9 wong 9 sing nyambut gawe nok gereja iki sing perpuluhan paling wong siji loro. Lah sing liyane nang ndi? Apa kaya Abraham mau? Tuhan nanti sediakan Pak Yai. Jangan khawatir Pak Yai. Pak Yai jangan khawatir ya. Tuhan nanti sediakan. Oh, aku tunggal raimu. Wis mulai kasar toh? Cek kurang kasar mana ya? Terus no. Gue aja sambat nek wayahe gak duit. Saya jujur ngomong, didik anak saya untuk 2 hal. Yang pertama, ketika engkau sudah bekerja, 1, jangan lupa persepuluhan dan persembahan kebutuhan. Tidak boleh lupa. Seberapapun engkau setia mulai dari hal yang kecil. Yang kedua, kasih mbokmu duit, bapakmu gak usah. Saya mau serius ini. Ketika anak-anak kami pertama kali gajian, saya nanya, wis perpuluhan? Sudah? Oke, good. Terus yang mamamu? Belum. Kasih sekarang, jangan nanti. Ngomong bayaran ini saya ikut ngikut bulan depan. Kasih sesedikit apapun, kasih. Itu bentuk perbuatan baik. Saya ngasih mamanya berapa? Angkat tangan. Rutin. Kadang terima duit, kadang enggak. Niki ngasih uang orang tuanya enggak? Duit. Kasih. Pasti. Puji Tuhan. Ini mamamu piro? Ini duit mamamu. Cik ngasih duit mamamu enggak? Pernah kasih tiap bulan. Sedikit atau kasih. Ketika engkau mengambil bagian lain di dalam rumah tangga, ini tak baik, bukan berarti itu masih orang tua. Oke, itu berbagi beban dengan orang tua. Kasih mamamu duit. Kasih mamamu duit. Sesedikit apapun. Sesedikit apapun, kasih mamamu duit.
Sudah jelas. Itu baktimu pada orang tua. Kenapa mama? Kenapa mama? Kenapa ibu? Karena mamamu ninggalin bapakmu. Ya, itu papawan ngomong. Ya, itu taruhan nyawa. Bapakmu papawan ini gak mau nyawon. Kenapa disebut asal usul? Karena asalnya kelompokmu, usulnya bapakmu dulu maksudnya. Nah, kamu disebut asal usul. Mas Haris ini bawa gak duit? Ini duit. Ini serius, kenapa saya mesti mengingatkan jemaat BKS? Saya kepingin jemaat BKS itu nang swarga kelamben kabeh. Gak ono sing udo. Ngisi-ngisini. Serius ini. Makanya orang Kristen hari ini jadi lembek, imannya tidak bisa kuat. Kenapa tidak punya kedalaman iman? Karena salah pengajaran salah satunya. Ya, lah sing hebat wong BKS pengajarannya bener, gak tahu persembahan sing genah ngono lho, hebat iki wong BKS. Imane luwih kuat kok Abraham kabeh. Serius saya ngomong, ini imane cuma BKS pun lebih teko Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman, itu nipu Alkitab itu. Kenapa? Sebab orang BKS lebih beriman daripada Abraham. Apa? Ono kegiatan gak campur tangan. Pak Yaya sing golek duit gendeng apa aku melok-melok. Ini masalah buat saya. Mulai sing kerja nerima bonus, nerima THR, seneng ae wong digigit kaya gak usah cerita-cerita Pak Yai engko tagih perpuluhan. Enggak nagih. Tuhanmu yang ngerti, Tuhan itu Maha tahu. Ojo mbok simpan. Bagian ke gereja supaya nanti gereja bisa berbagi ke orang lain. Capek ya. Terus mulai jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hubungan iman sama perbuatan itu oposisi saja nih. Sing paling gampang apa hubungannya? Ini. Iman itu hanya mengantarkan manusia sampai di pintu surga. Perhatikan baik-baik. Iman mengantarkan manusia sampai di pintu surga. Perbuatanmu digawa mlebu ning surga. Jadi apa? Jadi pakaian. Ini saya korbankan di pemuda, tapi beda caranya. Ini serius ini. Iman mengantarkan manusia sampai di pintu surga. Makanya 1 Korintus 13 ngomong apa? Pada akhirnya hanya tersisa 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar apa? Kasih. Kenapa? Kasih itu dibawa masuk surga. Karena Allah kasih. Mau di surga saling mengasihi. Oke, tapi manusia bawa apa? Bawa kasih kok. Kalau kan surga, bawa perbuatan. Dan gak utuh. Itu bedanya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia ini bernafas. Kalau kita menghirup udara itu kita beriman, tapi kita juga harus menghembuskan nafas, dan itu nampak di perbuatan baik. Makanya banyak orang Kristen uripe sesek, soalnya kakaknya nyedot gak pernah menghembuskan. Paham ya? Kenapa orang Kristen hidupnya susah terus? Ya ini susah. Walaupun bisa tuku omah, cek susah. Bisa tuku sepeda motor, cek susah. Iso ngini tuku mobil saya susah, iso tuku pabrik saya susah, karena tidak ada perbuatan baik. Percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kamu berbuat baik, engkau akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri di dunia. Siapa yang pernah ke panti asuhan dan nyumbang di panti asuhan dan mereka mukanya senangnya luar biasa, dan itu dibayar lelah kita itu. Berarti kan lelah kita dibayar, tapi perbuatan baik kita dibawa sampai surga. Enak toh? Berapa banyak jemaat yang mengeluh, aku kurang iki, aku kurang iki. Itu artinya kurang ajar, duduk kurang. Belajar berbagi sama orang, belajar memberi, belajar berbuat baik, hidupmu akan lebih baik, pasti. Kenapa? Kalau kamu berbuat baik orang senang. Itu
lelahmu dibayar. Paham? Bukan untuk pahala, enggak, lelahmu terbayar. Tapi perbuatan baikmu dibawa sampai ke surga. Saya cuma ingin lihat apakah jemaat DKI ini benar bisa ngerti firman Tuhan melalui apa perbuatan baik. Tidak usah ngomongin. Gampang ini gini loh. Kalau nanti dengarkan khotbah orang lain gampang ngeritik. Khotbah kok gak jelas loh. Khotbah kok memotivasi. Khotbah kok cerita pengalaman pribadi. Khotbah. Halo, sudah berbuat baik belum? Sudah ngasih persembahan ke gereja belum? Sudah rajin perpuluhan belum? Sudah ngasih duit ke mbokmu belum? Ini penting. Juragan Babi kapan bekerja? Masih kuliah, Pak. Habis kuliah, Pak. Ya saya tahu masih kuliah, makanya saya tanya kapan kerja gitu. Saya nggak nanya kapan kuliah. Setelah lulus ya, jangan ngedul mbokmu ya. Walaupun bencana. Ya aku ngomong gitu. Besok ngomong kode-kode doa. Sudah jelas jemaat DKS berbuat baik. Buktikan melalui persembahan, buktikan melalui perpuluhan, buktikan melalui perbuatan baik kepada orang lain. Engkau pasti akan mengenakan baju yang pantas di sorga. Kita berdoa. Kami yakin Tuhan, seperti firman-Mu, bahwa ketika kami melakukan perbuatan baik, biarlah Bapa di surga yang dipermuliakan melalui perbuatan baik kami ini. Di samping itu, kami juga yakin karena firman-Mu yang mengatakan bahwa ketika kami berbuat baik di dalam Tuhan, perbuatan baik itu akan menjadi baju atau pakaian kami di surga kelak. Ajar setiap kami untuk bisa berbuat baik, walaupun itu hanya sebatas memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, memberikan uang kepada orang tua kami. Tapi biarlah itu menjadi modal awal kami untuk mulai berbuat baik. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa memberikan beban kepada hati kami masing-masing yang mendengarkan firman saat ini untuk senantiasa bisa berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.